Yang kami hormati Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal, Bapak Iqbal Faisal MPD, atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPD KNPI Kabupaten Tegal, Mas Ersal Abu Rizal STMT. Yang kami hormati jajaran Ketua OKP atau yang mewakili. Yang kami hormati rekan-rekan pelajar dan mahasiswa serta tamu undangan Sekolah Politik Pemuda DPD KNPI Kabupaten Tegal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Minggu 31 Juli 2022, bertempat di Aula Universitas Gambada Tegal, kita dapat berkumpul dalam acara Sekolah Politik Pemuda DPD KNPI Kabupaten Tegal dengan tema Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, meningkatkan peran pemuda dalam berdemokrasi. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang kami banggakan, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Sekolah Politik Pemuda DPD KNPI Kabupaten Tegal tahun 2022 dengan tema Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, meningkatkan peran pemuda dalam berdemokrasi. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Anisatul Fauzia yang akan memandu acara sampai selesai nanti. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka terlebih dahulu acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama dengan harapan acara dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Rayaku, para umat rakyatku, di sanalah aku berdiri, jadi panggung itu. Indonesia Silakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Kepada yang terhormat Ibu Bupati Tegal, Haja Ibu Azizah MSI atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Wakil Bupati Tegal, Haji Sabrina Ardi PSC atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Sekretaris Daerah Dr. Haji Widodo Joko Mulyono MSMM atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Kepala Badan Puspangpol Mas Dr. Agus Abasari MU. Kepada yang terhormat Kepala Ketua DPRD Kabupaten Tegal Bapak Muhammad Faik SPI. Kepada yang terhormat seluruh jajaran ketua partai atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tegal Bapak Muhammad MSI. Kepada yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilu Tegal Bapak Iqbal Faisal MPD atau yang mewakili Ibu Sri Andarwati. Kepada yang terhormat Ketua DPD Kabupaten Tegal Bapak Ersal Abdulizak STMT. Kepada yang terhormat jajaran Ketua OKP atau yang mewakili. Kepada yang terhormat rekan-rekan pelajar dan mahasiswa. Kepada yang terhormat tamu undangan Sekolah Politik Pemuda DPD KMPI Kabupaten Tegal 2022. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayah serta ridhonya, kami selaku jajaran pengurus DPD KMPI Kabupaten Tegal dapat mengemban amanah yang diberikan khususnya di bidang sosial politik dan rangka telah melaksanakan kegiatan sekolah politik pemuda dengan tema pendidikan politik bagi pemilih pemula meningkatkan peran pemuda dalam berdemokrasi. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman era globalisasi sekarang ini. Semoga kita mendapat syafaat sampai yaumul akhir. Saya selaku ketua panitia acara sekolah pemuda politik pemuda akan membacakan laporan kegiatan sekolah politik pemuda DPD KMPI Kabupaten Tegal. Laporan kegiatan sekolah politik pemuda DPD KMPI Kabupaten Tegal tanggal 31 Juli 2022. Sekolah politik pemuda dengan tema pendidikan politik bagi pemilih pemula meningkatkan peran pemuda dalam berdemokrasi diselenggarakan di Aula Dr. Agus Widodo MM Universitas Bahbada Slawi hari Minggu tanggal 31 Juli 2022. Peserta dari unsur OSIS pelajar SMU se-Kabupaten Tegal, peserta dari unsur Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Tegal, peserta dari unsur OKP se-Kabupaten Tegal, dan unsur dari DPK KMPI Kabupaten Tegal. Jumlah tamu undangan yang kita undang adalah sebanyak 200 peserta. Saya selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa dan pelajar yang sudah meluangkan waktunya berkenan hadir di acara ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan jajaran DPD KMPI Kabupaten Tegal atas terselenggaranya acara sekolah politik pemuda DPD KMPI Kabupaten Tegal 2022. Peran politik pemuda merupakan perjuangan generasi muda terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan di setiap kemajuan
di dalam suatu bangsa dengan ide-ide dan gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai generasi muda, hendaknya mereka menyadari bahwa di tangan mereka lah harapan bangsa Indonesia dipertaruhkan. Generasi muda selayaknya terjun langsung ikut serta dalam mengisi kemerdekaan dan perkembangan nasional, sehingga memberikan dampak positif termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Para generasi muda harus diberikan pemahaman memberikan hak suara sangatlah penting. Hak suara mereka lah yang menentukan pemimpin dan penentu kebijakan, yang nanti kebijakan tersebut akan berdampak pada mereka atau masyarakat secara luas. Sebagai pemuda yang peduli pada tanah kelahirannya, sudah semestinya pemuda bukan lagi menjadi penonton yang siap menerima keputusan yang tidak peduli siapapun yang kelak akan memimpin. Bagaimana program kerjanya, bagaimana janji politik sewaktu berkampanye. Dalam ajang pemilu, pemuda harus mengambil peran, bukan hanya berdiam diri saja dan bersikap acuh yang menjadikan para pemuda apatis. Sedikit mengutip dari kutipan Sohoki, menjadi apatis atau mengikuti arus, tetapi aku memilih untuk merdeka. Keterlibatan pemuda dalam pemilu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Pasal 17 ayat 3 disebutkan bahwa peran pemuda sebagai agen of change ataupun agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan salah satu adalah pendidikan politik dan demokrasi. Pemuda sebagai ikon perubahan harus dapat memanajemen proses demokrasi dalam pemilu ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu pemilu tanpa suap sana sini. Tak sampai di situ, pemuda juga mempunyai kesempatan lebih luas sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini menjadi sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan panitia pemungutan suara PPS dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Usia minimal adalah 17 tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Adanya undang-undang tersebut sudah sepantasnya pemuda memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya, mendedikasikan diri dalam proses demokrasi. Mari kita sukseskan dengan berpartisipasi aktif, bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, mewujudkan pemilu yang adil dan sportif tanpa ekses. Sekian uraian laporan dan sambutan dari saya selaku Ketua Panitia Sekolah Politik Pemuda tahun 2022 DPD KMPI Tegal. Saya selaku panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam bertutur kata, dan saya akhiri ihdinas shiratal mustaqim bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STMK yang telah menyampaikan Yang terhormat Ibu Bupati Tegal yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Abasari selaku Kepala Sekolah, kemudian Ketua KPU senior kami Mas Nurrohman, kemudian dari Bawaslu yang diwakili oleh Mbak Hajar. Kemudian ini satu momen yang sangat langka, adik-adik peserta, karena mungkin tidak banyak momentum yang bisa menghadirkan ketua-ketua partai dalam satu momen. Jadi kita yang ada di ruangan ini, baik peserta maupun pengurus KMPI kecamatan, ada ya pengurus KMPI kecamatan? Nah, di belakang itu ya. Kemudian ada UKP, kemudian ada pengurus BEM dan pengurus OSIS. Kita acara sore hari ini
dihadiri oleh 6 ketua partai dari 10 yang kita undang. Tepuk tangan dari beliau dari angkatan kanan Pak Mas Arif, kemudian Mas Irfan, Pak Ustoyo, Pak Agus Solihin, Pak Abbasari, Mas Samsul Buda, Pak Dewi Subandi, ini Pak Nurrohman dan Mbak Anja. Tepuk tangan untuk beliau semua. Kemudian tentu saja pengurus DPD KNPI yang telah begitu baik menyelenggarakan acara ini, dan juga ketua-ketua OKP yang hadir, ketua-ketua DPK, para peserta, dan khususnya adalah Ketua Majelis Pemuda Indonesia atau pembinanya KNPI yang insya Allah nanti akan dengan asik membawa diskusi kita, yaitu Mas Samsul Pak. Tepuk tangan untuk Mas Samsul Pak. Ada di peserta dan para narasumber yang kami hormati, sekolah politik ini adalah salah satu program unggulan dari DPD KNPI Kabupaten Tegal. Beberapa program unggulan lain yang sudah kita adakan, misalnya ada namanya petani muda berdaya. Jadi kita nanam di lahan yang nganggur, kemudian waktu itu kita sempat manen bareng Ibu Bupati. Itu salah satu program. Kemudian ada juga program yang namanya Wirausaha Muda Berdaya. Jadi program yang kita khususkan untuk DPK atau KNPI tingkat kecamatan. Kita dorong mereka untuk punya usaha mandiri untuk membiayai organisasi. Misalnya di Jatinegara ada pertanian, kemudian di pagar barang ya, ada jamur, di Talang ada rumah ukir dan lain sebagainya. Kemudian program yang lain, salah satunya yang kita unggulkan adalah yang namanya Desa Layak Pemuda. Nah, ini satu-satunya program yang ada di Indonesia, karena kita punya penghargaan namanya Kabupaten Layak Pemuda yang kita alhamdulillah raih pada 2019. Nah, program KLP ini kemudian kita turunkan menjadi Desa Layak Pemuda. Konkretnya apa? Konkretnya supaya pemuda-pemuda di desa terlibat dalam pembangunan di desa. Jadi kita dorong di desa itu punya perdes kepemudaan. Kalau di kabupaten kita punya perda, kalau di pusat kita punya misalnya peraturan pemerintah, di desa ini kita dorong untuk punya perdes kepemudaan agar perannya pemuda ini bisa dilibatkan. Dan sore hari ini program yang kita unggulkan, yang kita jalankan yaitu bernama Sekolah Politik. Pertanyaannya, kenapa sekolah politik ini menjadi program unggulan? Karena KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan, di mana di Kabupaten Tegal ini ada 50 OKP yang kita himpun. Dan di antaranya ada segmentasi OKP dari kelompok sayap-sayap partai. Misalnya di PKS ini ada pemuda PKS atau Gemba Keadilan. Kemudian di Nasdem ada pemuda Nasdem, Garda Nasdem. Di PDIP ada BMI. Di Golkar misalnya ada Barisan Muda Kosgoro. Kemudian ada MKGR dan sebagainya. Kemudian di PAN ada Barisan Muda PAN. Di Demokrat ada pemuda Demokrat. Dan hampir setiap partai punya organisasi kepemudaan. Oleh karena itu KNPI punya tanggung jawab moral supaya apa? Supaya peran-peran OKP ini yang segmentasinya saya partai bisa lebih dekat dengan pemilih-pemilih pemula. Nah, sore hari ini adalah temanya supaya kita lebih paham bahwa politik itu asik, politik itu tidak tabu, dan kita anak-anak muda itu harus bisa terlibat dalam setiap proses politik. Dan tentunya KNPI juga delegasi dari setiap OKP itu. Jadi misalnya
sekretaris kami ya, ini bisa berdiri Mas Sekjen Kustanto. Tepuk tangan. Ini adalah kader dari Partai Nasdem. Kemudian bendahara kita ada Mas Azwar Asari, silakan berdiri. Ini wakil ketua PDIP. Insya Allah nanti jika diizinkan Mas Aas nanti dapil 4 ya. Nah, dapil 4. Kalau Mas Sekjen dapil 3 masih? Nah, masih. Ketum sendiri, ketum. Jangan tanya saya dapil berapa ya. Kader mana ini kader? Nah, kader mana nanti akan terjawab. Kira-kira begitu kenapa program unggulan sekolah politik pemuda ini menjadi sangat penting. Jadi mari adik-adik harus antusias. Ini momen yang sangat langka, akan insya Allah akan dikemas dengan cara yang asik. Dan mudah-mudahan kalau memang direspon baik, maka akan ada sekolah politik volume 2, 3 dan seterusnya. Tepuk tangan kita. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari para narasumber, para tamu undangan dan seluruh peserta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Tersal atas sambutannya. Untuk sambutan berikutnya, sambutan Bupati Tegal sekaligus membuka acara yang pada hari ini diwakili oleh Kepala Badan Kesbang Polimas, Bapak Dr. Ardis Absari M. Hum. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan sambutan Bupati Tegal. Namun sebelumnya saya ingin mengapresiasi pada Ketua PNPI beserta jajarannya PNPI Kabupaten Tegal yang telah menyelenggarakan pada acara pada sore hari ini. Sukses PNPI. Sejalan dengan itu, suasananya memang tepat menjelang tahun 2024 dan akan segera kita memasuki era pemilihan serentak. Artinya serentak karena pemilihan atau pemilu itu dilaksanakan dari mulai tingkat kabupaten sampai tingkat pusat. Walaupun momentumnya ada dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama tanggal 14 Februari itu pemilihan umum di Undang-Undang Pemilihan seperti itu. Itu yang dipilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD. Juga tidak ketinggalan Presiden diisi oleh Ketua. Acaranya santai, ya santai aja, tidak ada ujian. Orang kamu ujian dari santai saja. Anda pengen nulis ya, sih kira-kira pengen ditulis. Saya ulangi, jadi untuk tahun 2024 ini tepat sekali KMPI menyelenggarakan kegiatan sekolah politik menyongsong dilaksanakannya pemilu tahun 2024 ini secara serentak, pemilu maupun pemilihan. Dibedakan dalam undang-undang pemilu itu untuk pemilihan umum bagi DPR dan Presiden serta DPD. DPD ini lembaga yang relatif baru. Kalau di Amerika namanya Senat. Jadi anggotanya namanya senator. Cuma di Indonesia namanya DPD. Di levelnya sejajar dengan kamar sebelah daripada DPR RI. Cuma dipilihnya tidak lewat partai, tapi kuota daripada daerah pemilihan Jawa Tengah itu ada 4 perwakilan DPD-nya. Kemudian yang kedua, pemilihan yang
tanggal 27 November 2024. Tadi 14 Februari, ini 20 November 2027, yakni pemilihan kepala daerah kabupaten, kepala daerah kota. Kabupaten itu memilih bupati dan wakil bupati, kota, wali kota dan wakil wali kota, kemudian provinsi, gubernur dan wakil gubernur. Itu yang nanti sekarang kita laksanakan. Sebagaimana kegiatan pada Kespakpol Kabupaten Tegal, mohon koreksinya tadi disebutkan Kespakpol Linmas. Linmasnya sekarang tidak ikut Kespakpol, jadi saya tidak pakai seragam hansip. Kalau Linmas itu kan hansip. Linmasnya sekarang ikut pemadam kebakaran. Jadi kalau ada pemadam kebakaran itu petugas hansip, itu satu kantor dengan Satpol PP. Kemudian kami juga menyelenggarakan sosialisasi pendidikan politik untuk pemilih pemula. Ini di sini banyak yang pemilih pemula juga, Mas Ersan. Iya Mas, banyak pemilih pemula juga. Ya. Artinya apa? Tadi disampaikan untuk pemilih pemula harapannya punya antusias pada kegiatan-kegiatan politik. Jadi jangan apatis, karena data yang ada 60% baru partisipasi dalam pemilu. Jadi masih 40% yang tidak menyampaikan itu. 60% itu pun masih dibagi lagi. Yang bismillah nawaitu mengabdi pada negara lewat pemilu memberikan suaranya, dengan yang datangnya itu karena waksit, uang bisit, money politik, angka samune orang begitu ya Pak Ketua. Itu yang menjadikan pemilu itu dalam tataran itu menjadi sangat mahal. Jadi kalau kemudian ada pimpinan baru sebentar pakai jaket oranye KPK, kemudian dengan ikut tertawa-tawa, sebetulnya yang pertama itu juga menertawakan diri sendiri, karena gara-gara pilihannya larang gitu, hari balik modal tekan diri orang. Baik, saya bacakan sambutan Bupati Tegal yang saya ditugaskan untuk mewakili, karena saya mewakili Bupati, mohon izin, saya juga bajunya pakai baju batik formal. Saya tadinya mau pakai jeans sama seperti Mas Ersal dan dari Rino. Kali juga saya bernostalgia di KPI dulu dengan bapaknya Mas Ersal. Jadi saya angkatannya bapaknya Mas Ersal di KPI. Berikut saya lanjutkan sambutan Bupati Tegal pada acara sekolah politik pemuda DPD KPI Kabupaten Tegal hari tanggal Minggu 31 Juli 2022, waktu 13 WIB, tempat aula lantai 2 Universitas Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan partai politik se-Kabupaten Tegal, yang kami hormati Ketua DPD TNI Kabupaten Tegal beserta jajarannya, Ketua Majelis Muda Indonesia TNI Kabupaten Tegal, para Ketua DPD TNI Kabupaten Tegal, hadirin tamu undangan dan para peserta sekolah politik yang berbahagia. Saya tambahkan tesnya tidak ada. Kayak membeli bukan cek kan. Ketua KPU dan Ketua Bawaslu yang tentu saja saya hormati. Pertama, puji syukur, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa.
ya ada kalau untuk maca, anggar orang maca ada yang hujan. Saya ulangi puji syukur, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas ridhonya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga bisa bertemu bersilaturahim pada siang hari ini dalam agenda Sekolah Pendidikan Politik Pemuda DPD MPI Kabupaten Tegal. Bapak Ibu, saudara-saudaraku pemuda KMPI yang saya hormati, saya menyambut baik diselenggarakannya Sekolah Pendidikan Politik ini sebagai upaya kita bersama mengembalikan politik pada makna yang sebenarnya. Mengingat pada periode ini tahun politik datang lebih cepat. Tahun politik yang biasanya datang 1 tahun menjelang pemilu kini sudah bisa kita rasakan manuvernya sejak 2021. Para elit dan tokoh politik yang ingin berlaga di 2024 mulai melancarkan manuvernya untuk merebut dukungan partai politik dan simpati publik seperti self-branding dengan memasang baliho dan billboard untuk memperkenalkan diri kepada publik. Ada pula yang menunjukkan eksistensinya lewat platform media sosial. Di sisi lain, di tengah keriuhan tahun politik ini diharapkan ada pendidikan politik kepada publik yang menyadarkan bahwa muara dari kegiatan politik adalah kesejahteraan masyarakat, bukan kegaduhan kaum elit, keributan orang-orang atas. Tapi politik adalah formulasi hidup dari para elit politik, anggota legislatif hingga kepala daerah. Oleh karenanya, kemudian banyak milenial potensial yang sesungguhnya mampu enggan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Mereka lebih suka memilih membangun startup atau berwirausaha ketimbang menjadi anggota legislatif, termasuk terjun langsung ke kegiatan sosial atau bahkan filantropis sebagai antitesis atas ketidakpekaan elit politik terhadap situasi krisis yang dihadapi masyarakat. Keberadaan mereka anak muda generasi Z maupun generasi milenial sangat besar. Di Kabupaten Tegal saja jumlahnya mencapai 52,62% dari total penduduk. Sehingga ruang edukasi ataupun momen sekolah politik seperti ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menguatkan kembali citra positif politik di kalangan generasi muda. Politik sebagai alat untuk pembangunan menempatkan politik di posisi yang seharusnya, menjadikan politik sebagai sarana untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien agar tujuan yang mensejahterakan masyarakat bisa tercapai. Bapak Ibu pemuda KPI yang berbahagia, kiranya itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mengajak partisipasi pemuda dalam politik, tidak golput, karena dengan menggunakan hak politiknya memilih wakil rakyat atau pemimpin yang dianggap amanah, setidaknya sudah membantu mengembalikan politik kepada makna yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam bagi yang non-Islam bisa berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Gimana sih soalnya wajib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami,
tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu malam di sore ini selain rasa syukur kami atas segala karunia, nikmat, taufik dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, mengikuti acara sekolah politik pemuda DPD KMPI Kabupaten Tegal. Ya Allah ya Rabbal Alamin, padukanlah langkah kami dalam menatapi kebenaran dan menegakkan keadilan, serta jagalah semangat kami dalam meraih keberhasilan. Ya Rahman ya Rahim, rahmatillah kami, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampun. Maka ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa kedua orang tua kami, agar kami tidak menjadi hamba-Mu yang merugi. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan dan menyerahkan segala urusan. Maka perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Terima kasih. Selamat sore. Salam semangat. Kalau saya bilang KMPI Jaya, kalau saya KMPI Kabupaten Tegal, muda berdaya. Ya begitu ya, semangat ya. Oke, siapa kita? Indonesia. Oh iya, lupa. Kalau saya bilang siapa kita? Pemuda Indonesia. KMPI Jaya, KMPI Muda Budaya. Oke, siap ya? Siap. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Kompak ini, pemuda Kabupaten Tegal harus kompak ini. Siapa kita? Pemuda Indonesia. KMPI Jaya. KMPI Kabupaten Tegal. Muda Budaya. Terima kasih untuk siang hari ini dan terima kasih juga untuk para tokoh yang ada di depan. Kita bisa bayangin 30 tahun, 20 tahun Anda semua akan menggantikan para yang akan berkata sini. Namun harus kita bayangkan dengan indah, harus kita bayangkan dengan sesuatu yang dengan rasa hormat. Karena beliau adalah seorang pemimpin, beliau adalah seorang yang memikirkan nasib kita semua. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Kalau kata Khalil Gibran, kebenaran itu membuat sebuah perubahan, tapi kebijakan adalah sesuatu yang pasti kan. Kebijakan lebih besar dari kebenaran dan perubahan itu sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi yang ingin perubahan atas kebijakan ya termasuk beliau-beliau semua. Kita mau hidup enak, kita mau hidup sejahtera. Ayo kita bareng-bareng sore hari ini, mari kita lakukan bahwa yang namanya politik adalah politik asik. Siap? Ya. Politik itu apa? Asik. Politik itu apa? Asik. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Sebelum nanti kita dengar semua pemimpin yang ada di depan sini, 5 orang ini, saya juga bermimpi duduk di pasaran. Kita semua KMPI, Mas Ansal, Mas Aas, yang PDI, mungkin bermimpi menjadi Pak Restoyo dan yang lainnya. Sebelum itu, mari kita dengar salah satu lembaga pemerintahan yang bertugas juga untuk mengawal kepemiluan, yaitu Komisioner Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Mas Rahman. Monggo beliau. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Rahman.
Kepala Badan Puskapol dan yang saya hormati rekan kami dari Bawaslu, Mbak Anja, mewakili Ketua Bawaslu Pendidikan yang saya hormati, segenap pimpinan partai politik. Ini saya harus dapat izin dari Mbak Anja, saya sebut dari kanan atau dari kiri? Bebas ya, karena kalau nanti bicara saya netral. Baik, Mas Arif, Mas Irfan, Mas Surtoyo, Mas Agus, Mas Samsul, dan Pak Denus Lani, segenap pimpinan partai politik yang saya hormati. Teman-teman DPD KNPI, ada Mas Ersal, Mas Aas, tadi ada Mas Tulus, Ilham terus Mas Agung ya. Dan segenap jajaran semua DPD KNPI yang saya hormati. Sekolahnya kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpah nikmatnya. Pada kesempatan siang hari ini kami KPU Kabupaten Tegal dapat menghadiri acara Sekolah Politik Pemuda DPD KNPI Kabupaten Tegal tahun 2022. Selawat salam tercurahkan pada beliau Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saudara sekalian, adik-adik, anak-anak sekalian saya hormati. 15 tahun yang lalu saya ada di seragam biru. Ya. Jadi saya pernah merasa saya belum pernah mendudukan ketua partai dalam satu forum lebih dari 5. Hari ini ketua-ketua partai bisa hadir. Ini luar biasa, bangga saya untuk DPD KNPI Kabupaten Tegal. Semoga arena ataupun kegiatan pada kesempatan ini betul-betul membawakan kemanfaatan untuk Kabupaten Tegal. Peserta sekalian yang saya hormati, tadi Pak Abasari selaku pemerintah daerah sudah menyampaikan 14 Februari 2024 akan ada pemilu. Ada yang tapi punya kriteria. Ada tidak ada perempuan yang memiliki imam di keluarga, suami tanpa kriteria? Ada tidak? Ada, pasti ada kriteria. Jadi Anda milih nanti, Anda pasti punya kriteria. Kemudian pilihlah dari tanggal pemungutan. Setelah tanggal pemungutan tidak berada di situ, Anda tetap memantau. Benar nggak kerjanya? Ini sudah lebih ya. Mohon maaf, barangkali lebih waktunya. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan Sekolah Politik Pemuda. Harapan kami ada pada adik-adik semua supaya partisipasi pemilih di Kabupaten Tegal dapat meningkat. Kami sampaikan 2019 partisipasi masyarakat kita ada 74,5%. Harapannya 2024 bisa mencapai angka 77,5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Moderator, Mas Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Mana semangatnya pemuda Indonesia khususnya Kabupaten Tegal? Halo. Hai. Kalau ada kata halo, misalnya, kalau tidak ada hai, harus halo. Itu sudah terbiasa. Sekali lagi, halo. Hai. Halo. Terima kasih. Yang saya hormati Buat Tegal ada yang wakili Kepala Kesbangpol, kemudian bapak-bapak yang duduk di depan. Kalau KPU menyebutkan, saya nggak menyebutkan. Yang berwarna saja yang hadir, yang kami hormati, saya mewakili Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal yang hari ini ikut kegiatan di Bawaslu RI. Yang kami hormati juga Ketua DPD KNPI beserta jajarannya dan para pemilih pemula yang hari ini diundang oleh DPD KNPI. Salah satu nostalgia kalau saya kemudian di depan duduknya pakai kursi ini, saya balik lagi ke kampus. Baik,
rekan-rekan pemilih pemula, Bawaslu hadir di Kabupaten Tegal. Gunanya untuk apa? Tidak untuk mengawasi sesama penyelenggara, tidak, tetapi mengawasi apa? Semua tahapan yang sudah ditentukan oleh KPU RI. Itu tugasnya. Kenapa sih pemilu harus diawasi? Supaya berjalan dengan adil. Sehingga pas kalau Mas Ketua KPU bilang belum bisa menghadirkan Bapak-bapak Ketua Parpol, apalagi Bawaslu, Mas. 5 belum. Sehingga kapan waktunya akan kita undang juga untuk sosialisasi juga teman-teman dari peserta pemilu dalam hal ini partai politik untuk apa? Ke Bawaslu, bahwa Bawaslu hadir di tengah-tengah masyarakat itu dalam hal pengawasan proses demokrasi. KPU mengatakan 24 Februari dan 27 November adalah pesta demokrasi pemilu dan pemilihan, maka Bawaslu hadir juga di situ dalam rangka ikut apa? Mengawasi semua kegiatan tahapan pemilu dan pemilihan. Yang perlu kami tegaskan, Bawaslu hadir di tengah-tengah masyarakat ketika mengawal proses demokrasi adalah yang pertama, apalagi pemilih pemula datang ke TPS ketika tanggal nanti 14 dan 27, datang ke TPS, gunakan hak pilihnya, jelas itu, gunakan hak pilihnya dengan cerdas, dan jangan lupa gunakan kecerdasannya juga untuk mengawasi proses pemilu. Supaya apa? Tidak terjadi pelanggaran pemilu, supaya suara yang sudah diberikan, siapapun yang memberikan suara di TPS itu bisa terkawal dengan baik. Kemudian Bawaslu menyampaikan bahwa hindari politik uang atau stop money politik. Sepakat? Sepakat? Sepakat Bapak-bapak? Stop politik uang. Kenapa? Sudah disebutkan oleh Pak Kepala Kesbang bahwa politik uang akan merusak. Rusaknya mana? Bingung cara mengembalikan uang untuk membeli politik tadi atau membeli suara. Maka pesan Bawaslu yang pertama adalah stop politik uang. Kemudian apa lagi? Stop berita bohong atau yang terkenal stop berita hoax. Stop ujaran kebencian. Stop isu SAR. Itu harus dikedepankan dalam proses pesta demokrasi. Agar apa? Keadilan pemilu tetap terjaga. Dan ini juga saya sampaikan kepada bapak-bapak yang di depan, pimpinan parpol, himbauan kami stop politik uang, stop isu sara, stop ujaran kebencian. Itu juga harus dikedepankan dalam mendidik mendidik kepada generasi muda dalam memeriahkan atau ikut berpartisipasi dalam proses pemilu. Itu pesan dari kami, sudah lebih 5 menit ya Pak Nurrahman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya pengen ngomong dengan Mas Ersal, nanti kapan waktunya sebenarnya kita juga pengen undang begini. Akan banyak pesan dari Bawaslu yang ingin kita sampaikan kepada pemilih pemula. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Sri Kandi kita Bawaslu Wahaya. Perempuan semoga bisa termotivasi. Kiranya memang untuk kemudian bisa menggambarkan partai yang ada pemilu berpilih. Oh Mas Ari. Tepuk tangan untuk Mas Ari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami hormati hadir pada sore ini yang Tegal yang dipanggil oleh Kepala Badan Sempol tanpa Dinas. Kami hormati Ketua KPU Kabupaten Tegal, Ketua Bawaslu, dan teman-teman sejawat dari partai politik. Ada Stefan, ada
Pak Russoyo, Pak Gus Salim, Mas Samsul Raya, Gus Samsul Muhammad, Mas Agus Solihin, nggak betul. Mas Samsul Huda dan Pak Deus Wendi. Syukur alhamdulillah sore hari ini bisa bertatap muka dalam forum yang luar biasa. Ini jarang terjadi bisa bertemu. Kalau selama ini kita bertemu di kantor dengan beliau-beliau ini. Langsung saja sesuai dengan visi dari PKS yang menjadi Partai Islam Rahmatan lil Alamin yang kokoh, yang terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah visi PKS. Kalau misinya memang ya semua partai barangkali punya misi yang mulia. Ada untuk mensejahterakan rakyat, kemudian menambah jumlah anggota, jumlah kader yang luar biasa. Pada intinya barangkali sama. Cuma memang PKS ingin menyadarkan, terutama yang namanya pemilu 2024 ini adalah jatahnya sekarang adalah generasi Z dan generasi Alpha. Kalau generasi Z itu 2010 sampai sekitar 2000. Nah, generasi Alpha ini adalah anak-anak yang lahir setelah 2010. Dan ini adalah generasi yang melek teknologi, yang sukanya adalah berselancar di dunia maya. Nah, ini yang akan PKS maksimalkan di sini. Jadi hampir 60% pemilih di 2024 ini adalah panjenengan semua, anak-anak muda yang usianya rata-rata antara 20 sampai 40 tahun. Kemudian yang kedua, kami ingin menyadarkan juga kepada seluruh komponen bangsa bahwa yang namanya politik itu merupakan sesuatu yang harus kita ikuti, harus kita menyelami di situ. Karena apa? Hampir semua produk-produk yang kita nikmati itu adalah merupakan produk politik. Panjenengan semua bisa sekolah, bisa kemudian masuk ke perguruan tinggi, itu adalah produk dari keputusan politik. Sampai ekonomi, ya, sembako, kemudian pendidikan, sosial budaya, itu adalah semua adalah produk politik. Makanya kami berharap kepada semuanya, terutama kaum muda, untuk berpartisipasilah dalam politik ini dengan berbagai macam partai. Silakan sesuai dengan keinginan dan pilihan masing-masing. Jadi sekali lagi kami mengingatkan, berpartisipasilah, jangan antipati seperti yang disampaikan oleh Bapak Abasari tadi. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PKS mengajak Anda semua untuk berpartisipasi, dan kalau memang Anda tertarik dengan PS dan segala kira-kira gitu. Oke, saya diberi bisikan bahwa tidak harus urut tapi acak. Boleh langsung ke Partai Amanat Nasional, Mas Samsul Huda. Boleh berdiri kalau apa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pak Abasari mewakili Ketua KPU, Ketua Bawaslu yang saya hormati, dan seluruh pimpinan partai yang saya banggakan, Ketua DPD KNPI dan segenap jajarannya. Tepuk tangan dong untuk KNPI. Ini tentu sangat membantu tugas kami selaku pimpinan partai politik di dalam mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik dan lebih bermartabat. Kalau dari awal mungkin sudah cukup ngerok, ya,
Kalau musik mungkin sudah cukup ngerok, saya yang mendandu saja, yang alon-alon saja ya. Saya Samsul Huda, Ketua DPD PAN Kabupaten Tegal, namanya mirip Mas Samsul ya. Jadi nanti mudah diingat, yang namanya kayak moderator berarti Ketua DPD PAN gitu ya. Kalau ditanya apa yang menarik dari PAN supaya dipilih, tentu akan banyak sekali, tidak cukup waktu 5 menit untuk menjelaskan. Yang jelas PAN ini adalah partai reformasi, platform PAN jelas, nasionalis dan religius. Bagi PAN tujuannya sama persis dengan tujuan didirikannya bangsa ini, yaitu mewujudkan bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, makmur, sejahtera, dan saya yakin partai-partai yang lain juga begitu. Hari ini saya sangat bersyukur karena ini ada pemainnya, ada rata-rata. Ada partai besar PDIP, Pak Russoy bisa hadir di sini, luar biasa menurut saya. Terutama ada apresiasi partai besar mau ketemu saudara-saudara sekalian. Saya yakin karena menyadari bahwa ini sangat membantu tugas partai untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik. Kalangan anak muda ini tentu juga menjadi bidikan strategis pada seluruh partai politik, termasuk Partai Amanat Nasional. Nah, karena hari ini menurut saya ini kesempatan yang langka. Ada pemainnya, ada penyelenggaranya, ada wasitnya, dan ada pemilihnya. Maka saya lebih tertarik untuk mengajak saudara-saudara, teman-teman semua ya. Karena waktu sesingkat ini saya yakin tidak mudah untuk mengajak yang Golkar jadi PAN, yang PAN jadi PKB ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita berniat bersama-sama mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saya akhiri dengan cerita sedikit saja. Mudah-mudahan ini menjadi spirit, karena saya yakin ini anak-anak muda punya idealisme ya. Kalau kami mungkin sudah mikir anak, mikir istri lagi misalnya ya. Tapi ini anak-anak muda ini kan idealisme masih kokoh. Maka saya pengen mudah-mudahan cerita ini membekas. Saya punya buku judulnya Cerita-cerita dari Rasulullah. Ada fulan, katakan si A tentu saja, beli tanah sama si B. Sore hari dibayar lunas sama si A. Pagi harinya tanah itu dicangkul. Ketika mencangkul, tiba-tiba menemukan emas yang banyak sekali. Si A kemudian mengumpulkan emas itu lalu dibawa pulang. Kemudian tanya sama istrinya, ibu, di sawah atau di tanah yang baru saya beli kemarin, saya menemukan emas segini banyaknya. Menurut ibu, ini punya kita atau punya penjual tanah itu? Kira-kira kalau mbak-mbak jadi istri, jawabnya punya siapa itu? Punya kita gitu ya. Wis bakal main burung bayi kan ya, ya? Kira-kira begitu. Tapi ibunya, istrinya menjawab, Pak, itu mungkin simpenan dari yang jual tanah. Besok kita kembalikan. Esok harinya si A menemui si B penjual tanah, dikembalikan emas itu. Sang penjual tanah itu, si B itu kemudian diskusi sama istrinya. Istri tanya, Bapak merasa menyimpan emas itu? Tidak. Kalau Bapak tidak merasa menyimpan emas itu, berarti emas itu milik pembeli tanah. Karena emas itu ditemukan setelah hak atas tanah itu pindah karena jual beli. Si A tidak mau menerima, si B juga tidak mau menerima. Mereka jujur, amanah ya. Belum nasional ini ya. Amanah ya. Dan mereka tidak koruptif. Maka keduanya mencari hakim yang adil ke KPU lah, ke Bawaslu, kira-kira begitu. Kira-kira ini emasnya siapa? Ternyata si hakim kemudian mengambil keputusan setelah berpikir lama. Si A tidak mau, tidak. Si B tidak mau, tidak. Ini bukan milik kami.
maka sang hakim memutuskan. Nah kalau hakimnya saya mungkin jauh surat belum dan membayarkan gitu ya. Tapi sang hakim, sang penyelenggara dan sang pengawas mengatakan kira-kira begitu. Ini keputusan hakim. Si A punya anak laki-laki, si B punya anak perempuan, punya. Kalau begitu gunakan emas ini untuk pernikahan anak kalian. Ketika si A merelakan emas itu kembalikan kepada si B, mungkin secara materialistik mereka rugi. Ketika si B tidak menerima emas itu, maka si B secara materialistik dalam pandangan materialis mereka rugi. Tapi dalam pandangan Preambul UUD 45, atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa, maka keberkahan Allah datangkan. Tidak kehilangan emas dua-duanya, tapi diberikan menantu dan besan tambahan, bukan hanya emas itu, tapi dapat juga menantu dan besan yang soleh dan soleh. Saya pikir itu yang paling penting yang perlu anak muda pegang hari ini. Dan saya tunggu 2024 dari sini ada caleg-caleg, silakan daftar ke partai manapun. Ya, boleh ke PDIP, boleh ke Nasdem, boleh PKS, boleh ke Golkar, boleh ke Demokrat, apalagi ke PAN. Ya. Insya Allah kalau yang di sini nyalek, jangan nunggu kaya, jangan nunggu tua. Insya Allah kita belajar bareng-bareng. Sekarang ada medsos kok. Ya, kita belajar bagaimana personal branding, bagaimana memaksimalkan engagement di Instagram, Facebook dan lain-lain. Barangkali itu yang kami tawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Borongan Saja, awak juga Ketua DPD RI beserta sekolah politik muda yang saya Irfan, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Tegal. Partai Nasdem itu baru lahir tahun 2011, baru ikut pemilu 2 kali, tapi sudah menjadi partai 5 besar secara nasional. Platform Partai Nasdem atau visi misi berpolitik, demokrasi dan berkeadilan. Kita sering menggaungkan Partai Nasdem politik tanpa mahar, ya, orang khawatir semua orang pada duit. Partai orang pada duit, main kader ataupun calon. Jadi generasi muda kalau mau berpolitik tidak usah menunggu kaya. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Samsul Huda, silakan bergabung dari sekarang. Berpolitik itu asik. Partai Nasdem platform, ya, restorasi Indonesia. Apa itu? Kalau restorasi dari bahasa Jawa mereka kan tempatnya mangan kalau minum ya. Ngasih tahu Pak Syukur mesti ngerti. Tapi ini restorasi politik. Restorasi adalah danani, memulihkan, mengembalikan yang belum bisa baik supaya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, ya, melalui gerakan perubahan diwakili oleh Pak Sari dari Kes Bangliban, kemudian yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Tegal, juga Bawaslu Kabupaten Tegal, dan Ibu, dan terhormat saudara saya dari Ketua yang ada di Kabupaten Tegal, juga yang terhormat adik-adik saya anggota KMP Kabupaten Tegal, terutama Mas Ketuanya yang bisa mensolidkan anggotanya. Mudah-mudahan kalian semua akan menjadi penerus bangsa. Terima kasih. Pagi ini paling sepuh, jadi memang di mana-mana dipanggil Pak Rusbadi. Usia saya 72 tahun, nanti besok 2 Agustus. Tapi saya tidak pakai kacamata, masih bisa baca. Gigi masih utuh.
masih bisa buka Coca-Cola. Setir mobil Jakarta Semarang, Surabaya masih kuat, insya Allah. Karena apa? Karena resepnya itu sangat mudah. Saya sejak kecil itu mungkin jadi tauladan anak-anakku sekalian yang sekarang mengikuti sekolah politik. Resepnya yang pertama itu saya sejak kecil sampai sekolah ini tidak pernah merokok. Yang kedua, tidak pernah minum alkohol. Yang ketiga, hormat sama orang tua. Yang berikutnya, jalani perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangannya. Kita terus harus punya kemauan untuk maju, untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada lingkungan untuk masyarakat. Pak Deus Badi aslinya orang Penusupan, anaknya petani, bapak ibu saya buruh tani, buruh nyangkul, buruh tandur. Tapi karena Pak Deus semangat untuk maju, untuk bekerja keras supaya menjadi teladan kalian semua. Alhamdulillah pada saat ini Pak D punya 8 perusahaan dan 1 travel umroh. Jadi karena Pak D di sini paling tua, insya Allah semua partai politik yang dipimpin oleh diri saya akan saya rangkul semua. Insya Allah rukun, akan rukun, bukannya rangkul untuk apa? Enggak, maksudnya merangkul supaya berpolitik dengan santun dan sopan. Jadi kita harus mengedepankan visi misi dan program-program. Insya Allah Partai Demokrat itu nasionalis dan religius. Di Kota Tegal terutama Pak Deus Badi akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Saya kebetulan usaha, saya jadi penasihat Apindo Pusat. Saya bisa bawa investor bila bawa usaha untuk bangun pabrik di sini. Insya Allah. Jadi kalian silakan kalau mau mencalonkan DPRD Kota Tegal, datang ke Partai Demokrat, tidak dipungut apapun. Bahkan Pak D akan bantu nanti kalian ke sosialisasi kecamatan, akan bantu dengan program saya, akan bantu dengan apa yang Pak D miliki, Pak D punya pengalaman yang akan saya berikan pada masyarakat Tegal supaya masyarakat Tegal makmur sejahtera, ekonominya meningkat, kemudian ibadahnya juga khusyuk. Kalau semua ekonomi meningkat, masyarakat Tegal pendapatannya cukup, putaran ekonomi baik, insya Allah ibadahnya akan khusyuk. Karena kalau ibadah, Allahu Akbar, besok saya berubah istri, gitu. Nah itu, jadi itu programnya programnya Partai Demokrat depan itu mau sejahtera rakyat Kota Tegal dan akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam stok buat saya 5 menit pas gitu berhenti. Semoga kita semua sesuai dengan harapan senior-senior kita untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Amin. Supaya simbolik saja saya akan melaporkan untuk KPU dan Bawaslu. Selamat hari raya.
Iya.